Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel Agnes Fiona. Sekarang kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Materi pelajaran IPA SMP kelas 7 semester 1. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A menunjukkan gambar makhluk hidup dan gambar B menunjukkan benda tak hidup. Apa persamaan dan perbedaan dari gambar di atas? Persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak, begitu juga hewan dan tumbuhan. Sedangkan perbedaannya adalah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas dan tidak dapat berkembang biak. Begitu juga dengan gambar meja, kursi, buku, lampu, cermin, dan lemari. Sedangkan anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas dan dapat berkembang biak. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Mobil, motor, sepeda, tas, dan sepatu merupakan bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda yang lain. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Sedangkan lemari, ban, kursi, dan buku merupakan kelompok benda tak hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Yang ketiga, bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Tumbuhan dan hewan juga mengalami hal yang sama. Misalnya ayam. Ayam bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi anak ayam. Seiring bertambahnya waktu, anak ayam akhirnya berkembang menjadi ayam dewasa. Yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek. 6. Peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya pada tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan teratai merupakan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau mengandung banyak air, memiliki daun yang lebar dan tipis. Dapatkah kamu menyebutkan ulang ciri-ciri pada makhluk hidup? Ya, benar. Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama bernafas, 2 memerlukan makanan dan minuman, 3 bergerak, 4 tumbuh dan berkembang, 5 berkembang biak atau bereproduksi, 6 peka terhadap rangsang, 7 menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.